Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan April 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja Mari mulai Leo. Ini dia. Nah, ada energi dari Three of Pentacles di sana ya. Berikut ada energi dari Justice Reverse. Berikutnya ada energi dari Six of ya, berikut ada di sini. Kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada ini, dan kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oh, gini ya, nampaknya kamu ini tuh akan lebih memilih untuk lebih bersikap kalem gitu loh. Kamu lebih bersikap kalem dalam menjalani relationship-nya kamu bersama dengan si dia gitu ya. Nah, jadi memang aktivitas-aktivitas yang meriah nampaknya Mari tidak ada menjadi ide yang harus kamu lakukan untuk di bulan April ini gitu ya. Jadi kayak cenderungnya tenang, adem gitu model bawaannya kamu ke si pasangannya kamu ini gitu ya. Bahkan bisa-bisa lebih banyak diem-diemannya. Tapi memang di sini tuh boleh ya, posisi diem-diemannya kamu ini tuh karena sudah cukup lama ya begini koneksi relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Jadi Mari agak heran ini ya Mari ya, terutama bagi kalian yang udah berumah tangga. Bisa-bisanya dalam rumah tangganya kalian ini udah ngeflat itu ya. Sudah ngeflat cukup lama. Ada beberapa bahkan hitungannya udah bertahun-tahun gitu loh. Jadi gairah dalam rumah tangga itu tuh gairah asmara ya. Gairah asmara dalam rumah tangga itu tuh kayaknya sudah berlalu gitu loh. Sudah berlalu dan hingga sampai saat sekarang belum berhasil untuk dinyalakan kembali, untuk dihidupkan kembali gitu ya. Memang Mari lihat kalian tidak ada berantem-berantemnya, nggak ada posisinya ribut-ribut gitu loh. Mungkin posisinya seperti ini nggak ada ribut-ribut ini karena ada beberapa misal ya, walaupun kalian sudah suami istri tapi sudah bukan tinggal bareng lagi ya, atau sudah bisa ranjang gitu ya. Jadi sehingga model interaksi baik itu tuh dalam interaksi yang manis ataupun dalam interaksi yang tanda petik ya buruk gitu ya, itu tuh tidak lagi terjadi. Jadi sehingga itulah boleh nampak kalem hubungan kalian ini gitu loh ya. Dan ini sudah menjadi penyesuaian di dalam relationship-nya kalian gitu. Jadi kayak ini udah dianggap seperti hal yang wajar, hal yang normal. Udah kayak gitu nih. Sangat amat jarang bermesraannya, bahkan sudah tidak gitu ya. Untuk maaf nih, ibadah ranjang. Bahkan boleh-boleh sudah sekian waktu ya tidak terjadi dalam rumah tangga ini. Gitu. Padahal itu bentuk dari ibadah ya bagi teman-teman muslim, tapi ya mendingan sholat gitu ya ketimbang dengan jalan ya di apa tadi ya, di atas ranjang tadi gitu kalau Mari lihat. Nah kalau ternyata hubungan kalian masihlah dalam tahapan sebatas pacaran, jadi pacaran ini tuh ya udah pacaran gitu aja Mari lihat ya. Bahkan mungkin ini tuh sudah hampir dikatakan putus ini gitu loh. Setidaknya untuk bulan April ini ya. Karena boleh-boleh kayak nggak ada ngedate-nya gitu loh. Acara telepon-teleponannya juga nggak ada, tapi juga bilang putusnya bisa-bisa belum ya di sana. Jadi ini bisa dalam posisi abu-abu ya. Dibilang pacaran, lo nggak ada aktivitas pacaran. Dibilang nggak pacaran, tapi belum ada nih
omongannya, kita bubar, kita putus, kita nggak lagi sebagai kekasih. Nggak ada deklarnya. Gitu loh. Ya. Dan dia mari lihat gini, kalau untuk memungkinkan membuka kesempatan kepada relationship ini, sebenarnya masih ada ya. Baik itu tuh dari kamu, baik itu tuh dari dia. Hanya saja tindakan nyatanya kok rasa-rasanya belum terjadi di sini. Gitu loh. Jadi sama-sama memilih untuk pasif ya. Sama-sama memilih pasif perihal percintaannya kalian berdua ini. Gitu loh. Ya, belum ada mau mengambil inisiatif. Aku minta maaf misalnya. Aku ajak dia jalan gitu misalnya. Gitu ya. Aku ajak dia bermesraan belum ada. Mari lihat. Nah gitu. Jadi hubungan ini tuh melayang aja udah. Gitu modelnya ya. Melayang dalam artian gak jejek dia, gak kuat dia. Itulah kata Mari juga, ini abu-abu model hubungan kamu sama si dia. Untuk hal-hal lain kalian bisa aja tetap keep in touch untuk hal-hal lain. Gitu. Misalnya nih, apabila kamu dengan dia ternyata rekan kerja, ya secara profesional, bagus kalian berdua, bagus. Gitu ya, masih tim yang solid. Gitu. Tidak ada ceritanya saling sikut, saling menjegal, saling mengganggu, merusak, nggak ada. Ya kerja gitu ya. Nah, tapi tidak ada aktivitas ke percintaan ini tadi, gitu loh. Ya. Gitu. Kalau misalnya soal anak. Ya kalau soal anak, boleh-boleh kalian berdua masih bagus, gitu loh. Co-parenting untuk anak-anak. Jadi di sini tuh masalahnya adalah masalah internal di dunia percintaan. Itu aja. Gitu loh, ya. Kalau secara sosial, profesional ya masih, atau parenting ya masih sangat bagus ya antara kamu dengan si dia gitu. Kalaupun kalian tidak saling mendukung, tidak saling membantu gitu ya, tapi juga di situ tuh tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik. Di situ ya, malah dengan kebijaksanaannya kamu, walaupun kamu emosional gitu ya, melihat relationshipnya kalian, melihat bagaimana sikap lakunya dia, tapi kamu bisa menyejukkan dirinya kamu sendiri, menenangkan dirinya kamu sendiri, gitu loh. Kalau untuk soal perasaan kepada apa yang terjadi dalam relationship kalian, udah hatam betul kamu ya, sudah expert kamu, sudah master kamu ya untuk mengendalikannya, gitu loh. Jadi baik itu tuh marah, misalnya ya, datang emosi marah, datang emosi benci, kesel, gitu, kecewa, rindu bahkan. Nah, perihal tentang ini semua itu tuh bisa kamu kendalikan dengan baik, gitu loh, ya. Jadi kan rindu itu tuh kan boleh dia tuh kayak menyakitkan ya. Nah, sehingga ada beberapa orang untuk melepaskan rasa sakit merindu ini dengan cara berusaha untuk terhubung, gitu. Nah, tapi kamu bisa itu tuh ndak langsung spontan untuk menghubungi dia. Kamu akan mempertimbangkan dulu dengan kebijaksanaannya kamu, apakah kamunya itu tuh perlu nih menghubungi dia atau tidak, gitu. Atau menunggu kayak rasa-rasanya hari Jumat nih cocok nih chattingan sama dia. Bisa kamu gitu. Jadi mari lihat kamu serba mengontrol dirinya kamu ya, yang menyangkut paut tentang relationship kalian, tentang hatinya kamu terutama, gitu loh. Ya, pandai kamu nge-maintenance dirinya kamu sendiri, gitu loh. Ya. Nah, jadi kayak memang untuk kehangatan, walaupun kamu butuh kehangatan itu, tapi belum tentu kamu akan mengusahakan kehangatan itu tuh boleh terjadi di sini, gitu loh. Ya. Nah, kalau gerak tipis-tipis pasti ada dari kamunya, tapi itu tadi hanya tipis-tipis doang.
Itu nggak ada kayak energinya kamu itu tuh geragas ya ke si pasangannya kamu ini, gitu. Nah, ini juga bisa bukan hanya karena kedewasaan secara mental emosional ya, tapi ini pertimbangannya juga dari sisi umur. Nah, gitu ini ya. Nah, jadi dari sisi umur juga kamu kayak itu menjadi salah satu ya, menjadi salah satu pengontrol dirimu. Tolak ukur bagaimana kamu harus bersikap kepada si dia. Nah, gitu. Kalau mari nampak ya. Nah, sementara kalau seseorang ini sendiri untuk terkhusus di bulan 4 ya, bulan April. Memang untuk menaruh perhatian kepada kamu kok rasa-rasanya nggak ada ya. Gitu. Jadi kok kayaknya dia lagi kosong ini. Ke kamunya itu tuh lagi kosong. Gitu loh. Ya. Lagi-lagi kalau untuk soal percintaan, tapi kalau untuk soal profesionalitas atau soal hal lain gitu ya, ya dia akan terkoneksi sama kamu. Tapi perihal hati, mari bilang ini tuh kok kayaknya kosong. Gitu loh. Jadi kalau kamu masih bisa itu tuh mengalami rasa rindu ke dia, kalau dia tidak, di situ. Kalau kamu masih ada di situ tuh, dia lagi ngapain ya, gitu. Mau tahu tentang dia. Nah, namun kalau dianya sendiri itu tuh tidak di sana. Jadi andaikan pun ada kemudian terjadi interaksi antara kamu dengan dia, ya, ini cenderungnya interaksi itu terjadi karena kamu. Gitu, bukan karena didahulukan oleh dia. Ya, untuk urusan privatnya kalian berdua ya. Nah, lebih cenderungnya itu tuh kamu. Jadi contoh gini ya, untuk basa-basi mengetahui tentang kabarnya dia. Untuk mengetahui tentang kabarnya dia, bisa kamu itu tuh mengambil langkah untuk berbasa-basi ya, duluan untuk chatting dia. Gitu. Nah, tetapi asalkan kamunya itu tuh berusaha untuk terhubung, mari lihat di sini tuh dia akan merespon kamu ya dengan baik. Tapi responnya itu singkat, padat gitu. Contoh, halo kamu apa kabar, kata kamu. Si dianya akan menjawab, alhamdulillah puji Tuhan astungkare, aku sehat. Udah titik gitu aja. Dia nggak yang kayak, lah kamu di sana gimana? Apa kamu sehat? Nggak ada lanjutannya seperti itu. Nggak ada ya. Nah, paling dia ya gitu aja jawabannya, alhamdulillah aku baik-baik saja. Terus dia bikin emoticon senyum, udah gitu, titik. Nggak ada kayak panjang kali lebarnya lagi di sana ya. Jadi mari bilang ini cenderungnya ya kalau secara aktivitas ya, ngeflat aktivitasnya, flat aktivitas gitu loh. Dan gini, kalau kalian posisinya masih pacaran ya, mari lihat seseorang ini tuh kok dia masih belum punya rencana ini, memang berpacaran dengan kamu untuk mempersiapkan diri ke arah yang lebih serius. Belum mau dia nih. Walaupun kenyataannya kalian berdua sudah deket ya, sudah berpacaran ini tuh selama setahunan misalnya. Namun nampaknya mari ini tuh kok kayaknya dia hanya sebatas melanjutkan ya. Sebatas hanya melanjutkan bahwa kalian pernah dekat setahun yang lalu. Gitu aja tuh. Jadi nggak heran kalau terlihat di sini tuh nggak ada gairah, terutama dari dia kepada kamu, gitu. Cuman kalau mau menyakiti kamu, memang sebisa mungkin dia akan hindari, gitu ya. Menyakiti kamu dengan sengaja, dia akan hindari, gitu loh. Nah, tetapi juga memaksakan diri untuk berpura-pura baik, mesra apa, gimana gitu ya sama kamu dalam artian yang positif ya. Malah dia juga kayaknya nggak mau gitu loh, nggak mau ini.
di situ ya. Dan bahkan kalau dilihat bagaimana dia dulu sangat berbeda ya sama bagaimana dia terutama di bulan April nanti. Gitu. Sangat berbeda ini. Mari nampak. Karena dulu dia bisa aja ya cukup banyak ber-effort ya. Ini kalau hubungan udah lama loh ya. Dia ini kan udah cukup banyak ini mari lihat ber-effort ya. Dia kayak banyak ini tuh juga memberikan kontribusi dalam kehidupan pribadinya kamu kan. Dulu, tapi dulu. Kalau dilihat-lihat makin berjalannya hari, makin berkurang. Gitu kan. Memang untuk di bulan April bukannya tidak ada sama sekali lagi. Ada. Namun kalau ditimbang, wah ini tuh jauh lebih sedikit. Gitu loh. Nah, kalau kamu lagi PDKT dengan seseorang ini, mari lihat sesungguhnya dalam proses PDKT ini, dia memang menilai kamu itu tuh seseorang yang bagus ya, dalam artian yang positif. Tapi rasa-rasanya untuk melihat kamu istimewa, belum lagi tuh. Itu loh. Belum istimewa kamu di matanya dia. Ya kamu kayak gini dia kalau menilai kamu. Ya kamu ya cukup cantik sih. Oh ya cukup ganteng. Ya lumayan baik. Secukup-cukupnya aja gitu loh. Jadi kayaknya belum berhasil ya dirinya kamu itu tuh membuat dia merasa terpesona gitu. Jadi ini tuh PDKT ya betul-betulan sebatas PDKT doang. Coba-coba gitu ya kalau mari lihat. Coba-coba kali-kali aja. Kemudian datang ya perasaannya dia yang lebih kepada kamu. Dia hanya sebatas di situ. Itu loh. Jadi kalau kamu lihat dia cenderungnya itu tuh agaknya pasif gitu ya dalam urusan PDKT kalian. Lah karena ya itu belum ada satu hal yang dia rasa penting ya. Satu hal yang menjadi alasannya dia untuk aktif gitu ya. Aktif menggarap proses PDKT ini. Gitu loh. Jadi ya mau nggak mau PDKT-nya cenderung diawali dari kamu. Gitu kalau mari lihat. Tapi ini PDKT-nya pun on off-nya ini, ya kan? Karena tadi kamu tuh kan masih mau menunda-nunda. Gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas kayak terkoneksi wajar normal, nah itu memang terjadi. Tapi lebih daripada itu belum hingga di penutup bulan April. Belum lagi. Mari lihat. Ya. Jadi kayaknya nggak ada yang begitu istimewanya dalam hubungan kalian. Nggak ada. Gitu. Terutama dari dia kepada kamu. Itu ya. Ya sebatas baik, ya sebatas menyenangkan dia, sebatas kayak punya respect dia sama kamu. Hanya itu. Gitu ya. Padahal kalau seseorang ini tuh dalam sebuah hubungan, mari dia bisa nih memberikan banyak hal ya kepada orang yang memang beneran dia cintai, dia sayangi, dia maui gitu. Nah, tapi di kamu belum terlihat demikian. Itu ya, kalau ini urusannya PDKT ataupun pacaran yang baru-baru aja ya. Nah, di sana. Jadi kalau kalian ini pacaran, dilihat dari energi seperti ini, enggak lama ini model kedekatannya kalian ini. Bisa bertahan sampai setahun ke depan, wah itu udah luar biasa. Ya kalau dilihat dari energi sekarang ya, gitu. Sampai setahun lagi ini bisa berjalan, udah luar biasa. Gitu loh. Ya. Nah kalau dalam rumah tangga, memang untuk ke arah-arah gambaran-gambaran punya hidup masing-masing, sangat terlihat jelas. Terutama dari si dianya. Gitu loh. Jadi ini tuh bukan dalam kondisi aman ya. Walaupun terlihat seperti lagi kelihatan adem, kalem gitu ya. Kelihatan seperti tidak ada masalah gitu. Namun itu tadi, tanpa ada getaran istimewa dari dalam hatinya dia. Jadi terbuka terus ini kesempatan untuk terjadi perpisahan gitu ya.
Apalagi di sini tuh kontribusinya dia semakin tidak ada, semakin tidak ada. Jadi rasa tanggung jawabnya dia pun kepada kamu. Mari lihat ini tuh terkhusus bulan 4. Oh, hampir-hampir hilang ya rasa tanggung jawabnya dia itu. Gitu loh. Dan yang iya pula dari kamu tidak ada ya, agaknya seperti mau nge-push dianya itu tuh biar dia sadar bahwa ada nih relationship yang patut untuk digarap dengan sungguh-sungguh baik gitu ya di sana. Jadi ya dingin-dingin gimana gitu ya model gambaran perjalanannya kamu sama si dia itu loh. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Libra, Capricorn, berikut energi dari Virgo, ada energi dari Pisces, energi dari Scorpio, ada energi dari Taurus, Virgo, kemudian ada energi dari Sagittarius, Leo, dan Aries ya, menutup pembacaan kita kali ini. Baiklah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.